Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel IQAS. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditetapkan dalam iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membagikan satu kisah, yaitu seorang kakek di Riyadh yang menangis saat melihat nota biaya rumah sakitnya. Kisah ini belum lama terjadi, bahkan Ustadz Adi Hidayat pun menyampaikan kisah ini. Namun alangkah baiknya ketika saya menyampaikannya lagi, mungkin ada yang belum mendengar atau mungkin agar kita lebih ingat lagi tentang makna daripada kisah ini. Pada suatu hari, kakek yang 78 tahun ini sedang sakit dan segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Pihak rumah sakit segera memberikan oksigen agar kakek ini dapat segera pulih dan bangun dari ketidaksadarannya. Dan setelah beberapa hari opnam di rumah sakit, kakek ini pun dibolehkan pulang. Dan saat melihat nota pembayaran biaya rumah sakit, dia langsung menangis terseduh-seduh. Karena melihat kakek tersebut menangis, dokter pun menghibur kakek tersebut agar tidak menangis karena biayanya. Karena pihak rumah sakit ini mengira bahwa kakek ini menangis karena biayanya yang mungkin terlalu mahal. Bahkan pihak rumah sakit mau menurunkan harganya sebagaimana yang dimampukan oleh kakek ini. Tapi kakek tersebut segera menjawab, "Aku tidak menangis karena nota ini, bahkan aku mampu membayarnya jika jumlahnya ini lebih, bahkan 2 kali lipat. Akan tetapi aku menangis karena hanya 24 jam, hanya 1 hari saja aku pakai oksigen, aku harus membayar 600 rial. Sementara aku menghirup udara selama 78 tahun tidak pernah membayar apa-apa. Apakah kamu tahu aku berhutang berapa banyak kepada Allah?" Tambahnya sambil menangis terseduh. Kalau dihitung dengan kalkulator, harga oksigen tiap hari di Riyadh 600 rial dan dihitung sama dengan 2.350.000. Itu hanya sehari. Kalau setahun berarti 800 juta lebih. Dan bagaimana itu jika 10 tahun ataupun 78 tahun ataupun bagaimana seumuran saat kita umur sekarang ini. Dengan ini bisa mulai menghitung berapa yang harus dibayar sesuai dengan umur kita saat ini. Jadi nikmat mana yang menghalangi kita untuk bersyukur, sedangkan oksigen gratis sudah bisa tersedia dan bisa dihirup sesuka hati. Masih bisa kita beraktivitas dan sehat adalah nikmat Allah yang sangat besar yang harus selalu disyukuri. Bahkan mungkin kita lupa untuk berterima kasih atau mensyukurinya setiap hari-harinya. Kisah ini sangat menusuk ke hati. Bagaimana oksigen yang hanya 1 hari saja kita harus membayarnya 2 juta. Bagaimana dalam seumur hidup kita ini? Bagaimana jika umur kita ini sudah 34, 50, bahkan 70, bahkan nanti 100 tahun? Jika dihitung-hitung, jika Allah mau berhitung-hitung berapa uang yang harus kita keluarkan. Tetapi inilah nikmat yang Allah berikan, yang hanya diperlukan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala pemelihara kalian mengumumkan bahwasanya jika kalian bersyukur, maka sungguh Allah akan tambah untuk kalian akan nikmat. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku, kata Allah, sangatlah pedih. Inilah kisah singkat yang begitu banyak makna. Mungkin kita lupa untuk bersyukur setiap harinya. Kita lupa hanya untuk mengucapkan Alhamdulillah setiap harinya. Kita lupa berzikir dengan bacaan hamdalah. Bahkan mungkin setelah sholat, kita lupa, kita malas untuk berzikir dengan zikir yang ucapan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, kita lupa bersyukur. Bagaimana jika kita diposisikan seperti kakek ini yang harus seharinya membayar oksigen 2 juta lebih? Bagaimana ketika Allah
mencabut nikmat itu, maka marilah kita bersyukur, bertambah lagi bersyukur. Jika kita sudah bersyukur, mari kita tambah rasa syukur kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini Allah tambahkan nikmat, terutama nikmat sehat seperti pada kisah ini, dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Itu hanya nikmat nafas saja. Bagaimana Allah memberikan nikmat yang lainnya, seperti nikmat penglihatan, pendengaran, perasa, nikmat iman, nikmat lainnya banyak yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita mungkin lupa dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Mari kita ingat lagi, mari kita tambah syukur lagi atas nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, Allah tambah nikmat tiba. Dan jangan sampai kita kufur ataupun kita tidak bersyukur, karena sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. Itulah kisah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ketemu di kisah selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.